Udah seminggu berlalu sejak peristiwa, demo-demo bubarkan DPR yang berlangsung di Jakarta dan di seluruh Indonesia ya, di kota-kota besar di Indonesia. Ahmad Saroni di Jakarta Utara dirusak. Platform that unpacks Indonesian politics. A lot of the House of Representative member are making dancing videos, somewhat like mocking the people. We were easy to split up. We were easy to just blame each other. Kami tentu berempati kepada teman-teman yang turun ke jalan. Kami sebagai warga negara Indonesia juga ikut kesal, ikut kecewa dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang ajaib-ajaib dan ujung-ujungnya dipantik oleh video pelindasan Afan Kurniawan. Kami merasa, aku terutama di malam itu tuh merasa sangat sedih dan kecewa. Ya mungkin teman-teman yang follow di Instagram udah lihat beberapa story-story dan reels yang aku repost di story seminggu kebelakang. Tapi kami belum pernah ngomong langsung kayaknya respon kami, perasaan kami seputar kejadian seminggu kebelakang ini. Jadi video ini akan jadi respon kami dan juga di mana kami ya berkeluh kesah mungkin ya. Jadi mari kita berkeluh kesah bersama-sama. Ya saya sebagai warga negara Indonesia tentunya cinta sama bangsa ini lah ya. Kalau makanannya kan udah pasti ya. Makanannya, orang-orangnya, alamnya itu ya udah pasti cinta banget. Cuman memang yang suka bikin gregetan adalah, pemerintahnya. Kadang-kadang ngeluarin aturan kok kayaknya, aduh ini peraturan maksudnya gimana ya? Sebenarnya pro kemana sih? Sebenarnya waktu aturan ini dibikin, dirancang, sampai diluncurkan itu yang dipikiran apa ya gitu ya? Yang top of mind-nya siapa ya? Dan belakangan ini kan juga memang kami sudah keluar dari corporate ya dan, ya udah fokus di bisnis sendiri, bisnis di digital dan sosial media ini. Jadi, langsung berasa yang namanya perpajakan, langsung berasa yang namanya kalau ada ya peraturan pemerintah yang terkait, apa ya, bisnis itu langsung, berasa banget dan, kadang-kadang capek gitu ya ngurusin pajak. Satu sisi tentunya kita berusaha untuk menjadi warga yang taat pajak. Ya walaupun kayaknya berubah-ubah terus nih aturannya. Udah gitu, ya awal tahun ini mungkin teman-teman belum lupa ya, keribetan kita semuanya migrasi ke Cortex. Ya ampun itu yang ya udah belajar lagi semuanya dari nol, padahal aplikasi yang kemarin saya ngerasa baik-baik aja gitu ya, kenapa juga harus tiba-tiba dimigrasi jadi ribet kan semuanya ulang lagi. Dan ya personally saya nggak ngerasa aplikasi yang ini jadi lebih user friendly atau jadi lebih integrated gitu ya, tapi ya well what do I know ya. Tapi, sebagai warga negara yang berusaha menjadi warga negara yang baik, yang taat pajak, terus ngelihat kayaknya pemerintah ngeluarin aturan kayaknya mau naikin pajak lagi atau, apa ya, mau meningkatkan pendapatan negara lagi. Menurut saya agak menyebalkan sih karena, ya kalau kita ngomong corporate lah ya, kan kalau corporate kamu meminta budget, ya harus ada jelas gitu ya, plan-nya dengan budget ini mau ngapain dan setelah itu harus ada jelas pertanggungjawabannya. Nggak bisa serta-merta kayak minta budget terus. Apalagi untuk sekelas satu negara gitu ya, kayaknya kok minta naikin pajak mulu nih tapi kok, mana pertanggungjawabannya, mana, hasil nyata dari pajak yang selama ini udah dibayarkan. Lalu melihat undang-undang perampasan aset dan undang-undang anti korupsi kok kayaknya susah banget ya untuk digolin aja gitu. Apa susahnya memberantas koruptor ya? Tentunya ini pertanyaan naif ya, dan tentunya tidak semudah itu memang. Cuman amat sangat disayangkan lah untuk peraturan-peraturan yang sepertinya kurang urgent ya. Contohnya mungkin kayak kemarin ya sempat naikin tunjangan misalkan untuk DPR. Itu kayaknya cepet banget tuh. Giliran kayak naikin gaji guru kenapa lama banget gitu ya, giliran bikin undang-undang perampasan aset dan anti korupsi kenapa lama banget. Jadinya sebel banget gitu, ini ngerasa, ah, dengan semua, kewajiban yang sudah berusaha kita penuhi, mana nih hak kita sebagai warga negara gitu ya. Di mana pemerintah? Kenapa semuanya terasa harus kayaknya, kita provide sendiri ya, maksudnya kalau dilihat yang dasar-dasar deh, seperti
fasilitas kesehatan, terus fasilitas ruang publik yang layak, fasilitas transportasi umum, fasilitas pendidikan yang layak. Ya mungkin oke di ibu kota kondisinya jauh lebih baik ya kalau dari misalkan kita ngomong transportasi ataupun ruang terbuka umum, ya lebih baik dibandingkan daerah lain. Tapi kayaknya masih banyak banget yang bisa ditingkatkan ya. Terus juga kalau ngelihat namanya standar pendidikan, ya miris aja kayaknya dulu zaman kita sekolah ya, kayaknya sekolah negeri yang mungkin affordable itu bagus-bagus gitu ya, maksudnya banyak yang berprestasi, kayaknya achievement-nya banyak gitu. Tapi sejak diberlakukan zonasi, berasa makin turun gitu ya secara kualitas. Nah ini juga ya mungkin ada yang punya insight lain ya silakan ya, tapi ya sekarang kalau ngelihat trennya kan semua orang jadinya berlomba-lomba, tentunya ini tergantung kesiapan finansial ya, tapi kalau ada kesiapan finansial rasanya orang berlomba-lomba untuk masuk ke swasta atau bahkan internasional ya, yang mana sebenarnya ya sangat disayangkan sih karena kalau misalkan standar pendidikan nasional itu bagus, ya tentunya akan lebih apa ya, akan lebih memudahkan distribusi pendapatan, distribusi edukasi gitu ya, bahkan di middle lower yang mana memang kan masyarakat Indonesia ini banyaknya di middle lower. Ya itu sih. Tentunya dengan edukasi yang lebih baik ya kan bisa mendapatkan semoga ya mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, bisa lebih terbuka pikirannya, pandangannya, dan ya ke depannya harapannya tentunya bisa meningkatkan taraf hidup mereka masing-masing. Iya, bahkan setelah, ngikutin demo, dan rangkaian peristiwa seminggu terakhir ini, aku tuh ngelihat kayak di ujungnya, ya ujung-ujungnya pengalihan isu lagi, ujung-ujungnya kita sebagai rakyat di-gaslighting lagi dan kayaknya fokus, pemerintah sekarang yang aku lihat adalah PR action. PR Jadi campaign. bagaimana memperbaiki citra, pemerintah di mata masyarakat bahwa sebenarnya yang mendalangi demo itu ada aktornya, aktor asing katanya, nggak tahu Tom Cruise atau Jackie Chan aktor asingnya. Maksudnya kalau memang pemerintah tahu ada aktor asing, kenapa tidak disebut? Kenapa tidak, dari awal dipecah gitu kan? Iya, mahasiswa nggak apa-apa silakan demo, tidak anarkis, tapi hati-hati dengan aktor asing. Adapun ada Adapun apa ya, bukti-buktinya bukti seperti ini. bla bla bla. Kalau memang ada buka gitu kan, daripada jadi bola liar yang akhirnya membuat ya masyarakat menebak-nebak gitu dan akhirnya kan jadi kayak diadu domba sendiri antara sipil lawan sipil. Padahal yang sedang diperjuangkan aspirasinya oleh adik-adik kita di lapangan, di tengah panasnya matahari dan ya risiko nyawa gitu kan sebenarnya kan, itu adalah aspirasi masyarakat semua gitu. Siapa yang akan diuntungkan ya tentu masyarakat luas gitu ya. Jadi aku jujur agak kecewa dengan outcome dari seminggu terakhir ini. Pada akhirnya aku ngelihat ya kita semua pasang foto pink hijau, kita pasang, tuntutan 17+8, tapi aku masih berusaha optimis. Sekarang tanggal berapa ya? 2, Tanggal 3 3 pada saat video ini direkam, berarti kalian pada saat video ini tayang banget. tanggal 5 Amin. itu sudah deadline-nya, dari 17+8 tuntutan ya kita lihat ada apa nggak, nanti bisa ngobrol di kolom komentar di bawah. Tapi ya buat aku ini mungkin juga kita sebagai masyarakat bisa berkaca ya, melihat bagaimana kita memandang politik sejauh ini. Mungkin kalau kita lihat ya memang kita akhirnya dapat apa yang kita deserve. Ketika kita milih caleg kemarin kan kita milih yang artis atau kita milih yang katanya-katanya gitu ya. Bahkan aku pun ketika pemilihan calon legislatif ya modalku cuman website Bijak Memantau waktu itu. Buka ya dapil, cek portfolionya, ya udah sebatas riset 5 menit gitu. Nah inilah yang kita dapat dari riset 5 menit ini. Aku masih riset, nggak tahu mungkin mayoritas ya mungkin kayaknya nggak riset, ya udah oh karena artis, oh karena mukanya kenal dan lain sebagainya. Jadi akhirnya ya kualitas badan legislatif yang kita dapat ya seperti itu, isinya diisi oleh orang-orang yang, ya kompetensinya mungkin berbeda ya dengan yang kita butuhkan. Dan apakah demokrasi di Indonesia bisa berubah? Aku masih mau berdoa, masih mau berharap, tapi kalau ngelihat, kondisi sekarang, jujur kayaknya ya
ya mau mulai dari mana aku juga bingung gitu. Mulai dari edukasi masyarakatnya, mulai dari berantas korupsinya, atau mulai dari kitanya yang udah putus asa kabur ke luar negeri mungkin. Jangan ya. Tapi ya again sorry about this video, mungkin tadi ngomong di awal keluh kesah, beneran gue jadi berkeluh kesah ya. Karena ngerasa benar-benar ngelihat ini kemana ya arahnya setelah ini gitu, benar-benar buntu. Di sisi lain ya memang kalau kita lihat ada aktor asing, ya berarti ini kan presiden sedang berusaha mempertahankan Kedaulatan. kedaulatan bangsa Indonesia gitu kan ya. Kita lihat ya kalau dari opticsnya ke sana ya mungkin memang itu yang dilakukan kalau memang ada aktor asing tersebut. Tapi ya disebutlah gitu, disebutlah supaya kita bisa tahu, supaya kita bisa lihat terbuka dan nggak menebak-nebak, dan jadi kayaknya melihat dalam gelap nih siapa, apakah ini mahasiswa disetir atau polisi disetir atau tentara dan lain sebagainya. Jadi apa ya, ada kebingungan gitu dan rasa resah yang dilewatin di minggu ini. Iya. Tapi kalau dari aku sendiri sih masih optimis ya. Aku ngerasa kondisi kita sekarang sudah jauh lebih baik dari zaman ya, mungkin kalau bilang Orba gitu ya sampai sekarang. Ya kalau aku pribadi pernah ngelewatin krisis 98 yang dimana kayaknya satu etnis minoritas benar-benar ditargetin, benar-benar diserang, dijarah, dipersekusi, dan kalau naik satu generasi di atas ya mamaku berarti ngelewatin 2 kali ya. Ya mungkin generasi orang tua kita sudah ngelewatin 2 kali nih. Ya orang tua, kakek nenek yang sebelumnya lagi kan krisis di tahun 1965 ya, pergerakan di tahun 1965. Yang dimana juga di situ salah satu etnis minoritas juga kayaknya ditargetin. Tapi, nah di kejadian demo minggu lalu kan sebenarnya ada sempat kekhawatiran apakah ini pecah lagi nih, minoritas yang ditargetin lagi dan diserang lagi kayak waktu itu. Nah ternyata enggak kan, malah kalau dilihat di sosial media benar-benar kompak yang hashtag warga jaga warga gitu ya. Jadi hashtag saling jaga. Jadi benar-benar kompak sesama rakyat Indonesia tanpa pandang background sara, ya agama, ras, apapun itu, kompak kita menuntut perubahan di pemerintahan yang lebih baik gitu. Jadi benar-benar fokus gitu kan. Kemarin juga kalau dilihat memang apa ya, ya regardless dari ada konflik-konflik kerusuhan sana sini yang katanya disusupi pihak-pihak asing ataupun ada provokatornya itu, ya itulah kita tunggu pemerintah ya mengusut tuntas dan mungkin bisa me-report secara transparan sebenarnya apa yang terjadi waktu itu. Tapi aku ngerasa kalau lihat dari pergerakan di orang-orang pas mereka demo gitu kan, lihat-lihat foto mereka, lihat yang disuarakan gitu tuntutan rakyatnya apa. Terus lihat di sosial media memang jelas demo kali ini dari rakyat menuntut ke pemerintah untuk berubah menjadi lebih baik gitu. Jadi nggak ada lagi soal kesenjangan apa ya, atau apa, persekusi minoritas atau ras tertentu gitu ya. Itu aku ngerasa itu sudah suatu kemajuan dan ya karena aku pun minoritas ya. Aku juga. Ya jadinya apa ya, ya bangga sih, wah ternyata bangsa Indonesia kita bisa naik kelas ya, ternyata bisa punya pemikiran yang lebih luas bahwa ya nggak pedulilah background kita apa gitu ya secara ras, tapi kalau memang paspor Indonesia ya kita bangsa Indonesia gitu. Karena ya kalau kita lihat juga mungkin di banyak negara juga udah susah ya sekarang, banyak orang mungkin misalkan orang Chinese ke Spanyol, kulitnya Chinese gitu kan, tapi cuman bisa bahasa Spanyol, makanannya juga makanan Spanyol. Lah kita mau ngomong apa ya, ya mereka ya pegang paspor Spanyol ya orang Spanyol gitu. Terus mungkin orang India udah pindah ke Kanada, ya paspornya udah Kanada, udah lahir besar di Kanada, udah mungkin udah nggak fasih lagi berurusan dia mau orang apa ya, kita nggak bisa bilang dia orang India lagi, tapi sudah orang Kanada gitu ya. Begitupun juga mungkin
etnis minoritas yang di Indonesia. Kalau kita lihat mungkin di negara tetangga kan sudah sudah sangat menghidupi banget nih semangat diversity in unity Bhinneka Tunggal Ika ya. Kalau lihat misalkan di Singapura ya, mungkin Singapura udah maju banget lah ya dan kecil banget, mungkin teman-teman bisa bilang, "Aduh Singapura mah kecil banget, ngaturnya gampang ya." Ya tapi bukan soal itunya, tapi kan ada satu dua hal yang bisa kita pelajari. Salah satunya di sana mereka sangat menghargai perbedaan mau ras India, ras Melayu, ras Chinese, bahkan mungkin ras kulit putih sekalipun, semuanya tuh dirangkul gitu ya. Kita semua Singaporean, bahkan dalam pemerintahan, dalam badan-badan kepolisian, tentara juga semuanya ya dirangkul dalam berbagai background ras gitu ya. Dan Jadi itu sistematik loh. Kalau pernah baca atau cari tahu tentang HDB ya, Housing Development Board di Singapura itu sengaja memang tidak mengizinkan adanya satu flat yang isinya ras tertentu, selalu harus dicampur antara India, Melayu sama Chinese tuh satu lantai, bahkan satu lantai pasti harus ada tetangga dan ras yang berbeda. ya memang jadi sengaja tujuannya ya biar kalau misalkan kalau kan kata pepatah nggak kenal mah nggak sayang. Nah kalau misalkan udah tetanggaan gitu ya kita udah tahu orangnya kayak gimana, anak-anaknya juga bisa main bareng di sekolah ya lama-lama prejudice itu kan hilang gitu ya, dan ya udah semuanya sama aja, in the end we are all human. Dan ya kalau konteksnya warga negara Indonesia ya we are all Indonesians gitu regardless of the color of our skin. Jadi udah nggak zamannya lagi kita mainin kartu sara untuk dipecah belah di antara rakyat Indonesia. Ya kita satu bangsa, satu paspor, satu harapan ya, tentunya kita berharap bangsa ini jadi bangsa yang lebih baik, pemerintahnya jadi pemerintah yang lebih bersih, yang lebih punya hati ke rakyatnya. Ngomong-ngomong soal negara tetangga, kemarin juga amazed ngelihat ada netizen dari nggak tahu Filipina apa dari Thailand apa dari Malaysia ya, yang support abang-abang ojol di Indonesia lewat aplikasi Grab. Jadi mereka pada pesanin makanan buat abang-abang Grab ini, dan makanannya itu nggak usah dianterin, ya nggak bisa diantar kan, mereka pesan dari Singapura, dari mana, dari luar negeri. Terus ya udah dikasih ke abang Grabnya itu. Wah itu jadi satu movement yang viral banget di Twitter. Terus ada yang abangnya foto lagi makan sama teman-temannya. Teman-teman kita dari ASEAN ini ternyata peduli, dan ya selama ini emang narasi yang dibangun tuh kan kayaknya, bahkan gua kalau ke mana ya, ya selama ini yang kita tahu kan seakan-akan sejarah tuh Indonesia tuh ya yang diceritakan di buku-buku sejarah tuh ya ASEAN ya udah organisasi yang dibentuk at some point in history setelah negara-negara ini jadi gitu kan. Jarang diceritain bahwa sebenarnya ya sebelum adanya negara Indonesia itu ASEAN as a region itu ya orang-orangnya serumpun loh sebenarnya gitu. Satu budaya loh, ada kemiripan budaya gitu. Makanya kita sering banget berantemin soal budaya kita diambil sama negara Malaysia lah, Malaysia ngeklaim rendang lah, ngeklaim siapa lah segala macam. Jadi ternyata ya kita ya aku sih pribadi tersentuh ngelihat kemanusiaannya muncul gitu kan, bahwa kita ternyata ya our neighbors country mereka rooting buat kita gitu, dukung buat kita bisa dapat pemerintah yang lebih baik, pemerintah yang lebih bersih. Dan lagi-lagi ya kalau kita nggak tahu sejarah, kalau kita nggak tahu identitas sebenarnya bangsa-bangsa di ASEAN ini gitu, bahwa sejarah kita tuh sebenarnya baru banget, negara-negara ini tuh baru dimulai dari tahun 80 tahun yang lalu. 80 tahun yang lalu ya, tahun 45 setelah perang selesai. Ya kita ini adalah sisaan dari Belanda, Inggris yang akhirnya angkat kaki dan akhirnya membagi-bagi kita berdasarkan garis teritorial yang mereka gambar gitu. Sebenarnya kalau itu nggak ada ya ASEAN ya orang-orang yang sama gitu sebenarnya. Itu aku senang bahwa kita punya kesadaran tuh saudara itu, dan banyak yang bilang di Twitter tuh kayak aduh jadi malu, jadi segen sama orang Malaysia karena kita suka ngebully mereka, kita suka jahat sama mereka itu. Kalau pemain bola mereka datang nanti lain kali kita mau berikan tepuk tangan penghormatan deh gitu. Jadi banyak yang kayak gitu di Twitter. Itu ya satu hal positif yang aku lihat terjadi dari minggu kemarin. Kembali lagi ke topik utama video ini, yaitu ketidakpuasan
kami sebagai masyarakat kepada pemerintah, ya tentunya mungkin nggak semua kali ya, nggak semua yang duduk di kursi pemerintahan nggak kerja, nggak semua yang di kursi pemerintahan korupsi, nggak semua yang duduk di kursi pemerintahan tidak punya hati. Ya tapi ya nggak tahu juga ya, karena ya mungkin belakangan ini gitu ya, sering banget kayaknya ada pernyataan-pernyataan blunder, pernyataan-pernyataan yang kayaknya kok gitu amat ngomong ya, ngegampangin kayaknya kayak semudah itu gitu membalikkan situasi atau kayak ngecilin rakyat. Ya mudah-mudahan dengan ini sih, ya tuntutan 17+8 itu bisa terjawab ya, mudah-mudahan ada, pembenahan diri di dalam pemerintahan bahwa Cari pembenaran ya. pembenahan ya, pembenahan diri bukan cari pembenaran, tapi pembenahan diri, berbenah diri untuk, jadi lebih baik. Ya memang yang namanya wakil rakyat ya wakil rakyat, memang kalian kerja untuk rakyat gitu ya. Jadi mindset-nya itu harus berubah gitu. Dan ya mungkin juga ini pembelajaran kita sebagai rakyat, ya itu tadi ya saya bilang, ya mungkin sama-sama udah terlalu kusut juga ya, kayak sekarang dalam Mulai dari mana bingung juga. mulai dari mana bingung, memang dulu pas rame-rame pilek ya, ya nyalek itu kan banyak orang nyalek dan memang kita bingung kan mau pilih siapa, jujur aja. Jadi ya tidak bisa disalahin juga nih para rakyat yang mungkin dalam segenap mungkin keterbatasan atau ya keterbatasan sistem ya maksudnya ya. Jadi mereka juga bingung siapa, oh ya udah si artis A, artis B, artis C aja yang gue emang kenal, yang gue sering nonton di TV gitu mukanya. Tanpa dilihat lagi sebenarnya ini orang background-nya apa sih? Kuliah apa? Belajar apa? Ada pengalaman apa? Nah, itu kan sebenarnya yang lebih penting ya, bukannya soal Bukan. terkenal atau enggak ya, tapi ngerti juga memang mungkin sistemnya membuat kita juga seperti itu gitu, serba, apa ya, informasinya serba terbatas, jadi buat kita juga susah untuk menentukan pilihan, gitu. Tapi, ya kan kemarin jadi banyak beredar tuh, oh ya ini si ini pas SD nilainya ternyata jelek gitu, oh ya ternyata si ini cuman lulusan SMA. Ya, tapi itulah yang kita pilih gitu ya, gimana ya, itulah yang memenangkan pemilihan dan itulah yang mayoritasnya. Jadi, mmm, ya mau salah-salahan juga gimana ya, mungkin harus lebih clear lah ya, intinya dibikin dalam, apa, peraturan-peraturan ya. Mungkin kalau mau mencalonkan diri, minimal harus punya, kualifikasi seperti apa, punya experience-nya seperti apa, ya dalam hal, check and balance juga harus clear semuanya ya, reporting ya. Tapi again it's a very big leap kali ya, from where we are now. 5 generasi lagi. Ya kita terus doa lah, terus berdoa, terus terus, stay positif. Kalau kalau bilang nggak bisa berubah ya kayaknya nanti kita jadi doain yang jelek-jelek gitu ya, tapi kan kita harus doain yang baik dong ya buat negara ini ya, pasti bisa berubah, pasti ada revolusi mental, pasti ada, mmm, adalah pemimpin-pemimpin yang nanti dikirimkan gitu, yang memang punya hati untuk mengubah bangsa ini, yang benar-benar pro rakyat, ya kita doain aja. But for now, our heart goes with the family yang jadi korban ya dalam proses demokrasi, pembelajaran demokrasi kita seminggu terakhir ini ya. Saudara Afan dan teman-teman lainnya, of course it's, tragic, it's very tragic, sedih banget, bisa ngebayangin banget, betapa hancur keluarganya ya, kehilangan seorang adik, seorang anak, seorang kakak, seorang sahabat, seorang saudara. Ya, tapi ya fokus kita adalah ya itu perubahan dalam pemerintahan yang secara struktural, secara organisasi, gitu. Jangan sampai yang udah jatuh korban ini sia-sia ya, semoga bisa ada perubahan. Ya. Ayo, negara lain udah mau ke bulan, negara-negara lain udah Yang merdekain sama-sama nih ya, Korea Utara, Korea Selatan udah berada berapa hari ya. macam-macam, Singapura udah, Iya udah bikin macam-macam, GDP-nya udah kemana-mana ya, Malaysia udah, jadi negara maju. iya ada berita mereka ngesahkan undang-undang perlindungan pekerja lepas. Ya, ketinggalan atau korupsi ya
mungkin ya namanya pemerintahan yang bersih 100% nggak ada lah kita tahu, tapi jangan gini-gini amat lah sama Rakyat gitu, rakyat. kasihan. Kasihan, yuk kita maju lah, maju ke depan, jangan ya mau maling mungkin polisi Sama-sama lah maju ya, sama-sama maju. banyak gitu. Kalau misal apa ya, jangan kuenya aja yang dibagi-bagi, tapi mungkin ukuran kuenya diperbesar supaya lebih banyak kue yang bisa dinikmati oleh masyarakat gitu. Lapangan pekerjaan diciptakan, iklim investasi dibuat mudah supaya banyak orang berani mulai usaha di sini. Transparansi dalam mengelola pajak dan APBN. Iya, iya. Ya udah capek sih ngomong Indonesia sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau berkaca ke pribadi, aku pribadi yang aku inginkan saat ini sebenarnya ya, yang aku pikirin hanya anak. Gimana anak bisa punya masa-masa kecil, masa-masa pendidikan dasar ini kan dia 6 tahun ke depan punya masa-masa yang aman, tenang, stabil, dan dia bisa ya bertumbuh di lingkungan yang kan bingung juga ya, mungkin orang tua yang anak-anaknya lebih gede gitu jelasin kemarin, kenapa kita jadi school from home? Kenapa nggak bisa ketemu? Kenapa sekolah ditutup gitu? Karena ada demo itu apa? Bla bla bla. Aku banyak tuh lihat konten-kontennya di Instagram. Hanam masih kecil, jadi kita belum ada percakapan itu. Cuman, gua umur 36 hidup di negeri ini udah 2 kali ngerasain demo sebesar ini ya. Meskipun yang kedua tadi kau bilang ya, lebih baik tidak targeting minority dan segala macam. Tapi, wow, ini nggak beres-beres. Ini terjadi terus dan berbenah terus gitu. Kayaknya mungkin kita harus percepat atau ya memperbaiki pemerintahan kita, entah gimana caranya ya, for the sake of this nation, gimana caranya aku nggak tahu. Aku berada di luar sistem dan akan tetap berada di luar sistem, tapi Oh, belum siap kalau dipanggil jadi menteri. rasa ini akan Menteri Frugalivik. akan jadi ya udah, memang tadi keluh kesah nggak ada solusinya gitu kan. Ajakannya berkeluh kesah bersama, karena benar-benar kalau di cloud dari tadi kan mungkin positif tone ya. Aku benar-benar tuh, wah ini gimana ya abis ini, nggak gelap sih, cuman kayak mulai dari mana beresinnya gitu. Kayaknya banyak banget yang harus diurus dan segala macam. Ya, yang jelas ya ada hal-hal yang positif yang tadi kita ambil, kayak soal SARA nggak disentuh lagi, soal generosity, kebaikan hati dari tetangga-tetangga kita di ASEAN. Tapi soal pemerintah, ya kita masih tunggu sampai saat ini. So far masih belum ada yang bener ya responnya ya. Ya ada lah yang melindas Afan diinvestigasi lebih lanjut, udah masuk apa itu, penugasan khusus atau selama 20 hari itu. Ya mudah-mudahan ada tindak lanjutnya, tapi ada juga yang malah kan di 17+8 tuh ada tuntutan bebaskan semua demonstran. Malah ada lagi yang ditangkap minggu ini, Ya kalau habis jemput di rumah, di kantor ya. Dia bilang memprovokasi. Ya kita lihatlah perkembangannya. Mudah-mudahan kita sama-sama kawal ya. ya proses ini berlanjut dengan baik. Iya. Ini video paling bingung, sorry guys. Ini benar-benar podcast paling bingung yang gue pernah bikin, dan I want to say something encouraging, I want to say something positif, tapi ya sama-sama buteknya gitu dengan kalian, kayak gila gue mulai dari mana ya gitu. Rasanya tuh ya kita sering ngomongin soal financial independence. Financial independence iya, tapi habis itu kalau tinggal di negara yang stabilitasnya ya begini naik turun gitu ya, gimana ya gitu. Nah makanya mungkin at this point ya berdoa buat Indonesia, berdoa buat pemerintah supaya ada perubahan somehow yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Tapi kayaknya zaman sekarang juga udah beda ya, kayak zaman 98 mungkin juga 98 lebih gampang terprovokasi, lebih gampang berita-berita hoax itu dipercaya. Mungkin karena nggak ada sosial media, ya kan media-media besar mungkin lebih mudah untuk apa ya, dimainin oleh beberapa aktor gitu kali ya. Mungkin kalau sosial media tentunya ini pro kontra ya, karena kan kalau sosmed ini ya maksudnya hoax juga jadi gampang-gampang lewat, tapi sebagai sesama pengguna sosmed ya
Jadi pas ada rusuh di mana, terus ada Bakar. Hatta dibakar, terus ada orang yang videoin gitu ya, yang diduga, provokatornya ya. Terus mereka Ini bukan mahasiswa. iya, mereka bisa kayak menelusuri, ini kayaknya bukan mahasiswa deh, ini kayaknya ya siapa lagi. Yang ngitung tuh anak-anak ITB kalau nggak salah bikin akun, berapa liter bensin yang dibutuhkan. 1,5 kali full tank Honda Vario atau apa gitu. Jadi nggak mungkin, itu kan berat. Dibawa-bawa untuk demo pasti ada yang nyiapin dan segala macam. Jadi ya Tapi pinter ya. another good thing bahwa masyarakat kita bertumbuh, ya sayangnya bertumbuhnya bukan karena didesain seperti kayak tetangga sebelah di Singapura ya, HDB tadi ya, supaya kenal dengan ras-ras lain. Nah, kita bertumbuh lewat pengalaman pahit, tapi ya kalau bilang ya kita bertumbuh sih, ya menjadi lebih baik. Tapi balik lagi, kami masih menunggu dari pemerintah akan seperti apa, pemerintah akan ngomong apa. Ya kita kawal terus, kita lihat terus. In the meantime, channel ini akan terus posting-posting soal tips-tips keuangan, tips-tips karir. Kami tetap fokus ke misi kami jadi kakak adik, Koko Cici buat kalian, Koko Cici online buat teman-teman yang sedang struggle with adulting. Jadi kami nggak akan kemana-mana. Jadi ya feel free untuk use the comment section untuk berkeluh kesah juga, untuk ngobrol juga. Apa pandangan kalian tentang isu yang apa pandangan kalian tentang situasi yang berkembang 1 minggu terakhir, dan gimana menurut kalian kita bisa ikut berkontribusi mengawal pemerintah, jagain warga, dan sama-sama membangun Indonesia yang lebih baik. Gitu aja ya. Thank you guys. Stay safe gitu. Itu dulu dari kami. Stay safe. Pantau-pantau terus sosial media dan cek-cek juga. Hati-hati, ada provokasi, ada komen-komen yang selepet-selepet tapi memancing. Tetap waspada, selalu cek dua sisi. Bahayanya juga sosial media, kita gampang terpolarisasi, gampang banget masuk ke rabbit hole dan tiba-tiba kita udah jadi ekstrem kanan atau ekstrem kiri. Jadi itu juga harus diwaspadai. Di Instagram aku juga akan terus coba share-share info-info yang relevan dengan perjuangan ini. Mudah-mudahan kita semua dijaga sama Tuhan Yang Maha Kuasa, tetap aman, tetap sehat. Sampai ketemu di video selanjutnya.